Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Rahmawati, NPM 212121056 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Menganalisis Keunikan dari Cerpen Umar Khayyam sebagai salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi yang diampu oleh Bunda Nita Nurhayati. Adapun identitas buku dari yang saya baca yaitu nama buku 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, penulis Umar Khayyam, diterbitkan pada tahun 1972, penerbit Pustaka Jaya, dan saya mengambil sumber dari Adobe Pub di website Google Chrome. Di sini saya membaca 3 cerpen dari semua kumpulan cerpen yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Cerpen pertama yang saya baca yaitu 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Dengan sinopsis, sepasang kekasih yang sedang berbincang pada malam hari. Sepasang kekasih tersebut bernama Jane dan Marno. Jane adalah seorang wanita yang terpisah dengan suaminya, dan Marno seorang pria yang terpisah dengan istri dan tanah kelahirannya. Mereka berdua berpacaran. Pada perbincangan malam itu, Jane bertanya, bagaimana keadaan di Alaska sekarang? Ia sangat teringat mantan suaminya yang bernama Tommy yang ia duga berada di Alaska. Jane merasa khawatir dengan keadaan mantan suaminya itu. Ia tidak ingin Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Setelah itu, Marno berharap ada suara jangkrik dan katak. Jane terheran dengan keinginan kekasihnya itu. Marno merasa dengan hal tersebut akan membuatnya tenang. Marno tiba-tiba merasa seakan ada istrinya dekat-dekat dengan dia. Meskipun pada saat itu, Jane terus saja mengoceh tentang sesuatu yang sudah berkali-kali ia ceritakan. Setelah itu, Marno memberitahu bahwa ada kunang-kunang di luaran sana. Jane tidak mengetahui apa itu kunang-kunang. Marno memberitahunya bahwa seperti lampu suara kecil-kecil. Selepas itu, Jane bertanya, apakah Marno memiliki mainan kekasih pada waktu kecil? Ia kembali bercerita bahwa ia mempunyai, yaitu Uncle Tom, yang merupakan sebuah boneka hitam. Selain itu, Jane memberikan piyama yang ia janjikan. Tetapi Marno meminta maaf bahwa malam ini ia tidak bisa menginap di rumah Jane. Penokohan dari karakter tokoh tersebut yaitu Jane dan Marno adalah sepasang kasih yang sama-sama masih merindukan mantan mereka yang berada di tempat lain, sambil mengenang kembali tentang masa-masa indah yang pernah dilakukan dengan mereka. Cerpen kedua yang saya baca yaitu berjudul Istriku Madam Sledge dan Sang Raksasa. Cerita ini dilatar belakangi oleh keingintahuan istri tokoh aku tentang penghuni apartemen. Setelah mendapatkan sejumlah nama, ia tertarik dengan Madam Sledge yang mengaku sebagai orang Amerika yang mempunyai suami orang Austria. Bersuamikan orang Austria menjadikannya berpikir bahwa ia berasal dari kaum aristokrat yang mempunyai aksen Inggris Austria. Suaminya telah meninggal 5 tahun yang lalu. Madam Sledge hobi berolahraga yoga. Dia juga mempunyai hewan piaraan seekor chihuahua bernama Erich, sama dengan nama suaminya. Suatu hari, Madam Sledge meninggalkan apartemen tanpa pamit dan meninggalkan barang-barang kesayangannya. Menurut superintenden apartemen, suami Madam Sledge ternyata masih hidup. Kepergiannya dari apartemen tidak jelas kemana dan tidak pernah kembali. Apakah Madam Sledge seorang yang gila, seorang aktris sandiwara, atau seorang yang kesepian, sehingga berkesimpulan bahwa sang raksasa telah menelan Madam Sledge. Raksasa itu adalah belantara kota New York. Adapun penokohannya, istri si aku dan aku. Dalam cerita ini, tokoh istri berusaha mencari tahu tetangga-tetangganya dalam satu apartemen. Salah satu yang paling menarik hatinya adalah Madam Sledge yang mengaku sebagai orang Amerika tulen dan bersuamikan orang Austria. Dari rasa keingintahuan si istri ini, Madam Sledge yang berkenalan kemudian mengobrol hingga bercerita kesana kemari sampai menghilangnya Madam Sledge. Cerpen ini diawali dengan rasa penasaran dan diakhiri dengan rasa penasaran. Karena penasaran itu
Berhari-hari, istri si aku mengamati Madam Sledge. Proses pengamatan dan rasa penasaran ini dikemas dengan menarik oleh Umar Khayyam dalam cerita yang berdurasi ringkasan. Cerpen ketiga yang saya baca berjudul Secangkir Kopi dan Sepotong Donat. Kisah ini berlatar di Fluffy Donut Cafe House pada saat jam 10. Orang-orang datang untuk minum kopi, dari kopi hitam ataupun kopi dengan susu, sambil mengunyah donat, jelly, cake, cruller, dan menghisap rokok. Sudah menjadi rutinitas bahwa jam 10 berarti jam ngopi, tak peduli musim panas ataupun musim dingin. Sampai suatu saat datang Jim, si Orson Welles. Dia datang bak seorang aktor dan memesan segelas air es tanpa donat, tanpa cruller, dan yang merupakan hal yang tidak lumrah dilakukan. Jim pun mengoceh mempertanyakan rakyat Amerika yang tidak mampu menjawab mengapa harus minum kopi pada saat jam ngopi. Kata Jim, aku putuskan hal kelaziman ini yang mengengkang kemajuan zaman. Hal ini mengilhami si Peggy, pemilik, untuk keluar dari rutinitas sebagai pelayan coffee house. Setelah bermake up dengan lipstick, ia melukiskan satu gambar jantung yang besar dengan tusukan anak panah di cermin. Ia pun segera beranjak meninggalkan warungnya untuk menemui tambatan hatinya si burung kakatua. Penokohan dari cerpen ini yaitu Peggy. Peggy adalah tokoh utama dalam cerita ini. Gadis yang merupakan satu-satunya pelayan dalam Donut Coffee House. Peggy di dalam cerita ini digambarkan sebagai seorang pelayan yang setiap hari bergelut dengan pekerjaannya sampai nyaris melupakan kodratnya sebagai wanita yang membutuhkan cinta. Sampai ia mendapatkan saat yang tepat untuk keluar dari rutinitasnya. Setelah ia berkenalan dengan burung kakatua dan menjalin kisah kasih. Yang selanjutnya ada burung kakatua. Burung kakatua dipakai untuk menyebut seorang laki-laki teman Peggy, tepatnya kekasih Peggy. Burung kakatua adalah seseorang yang berasal dari keluarga broken home yang merupakan seorang pelayan supermarket, juga pengunjung coffee house yang dilayani tanpa memesan lebih dahulu. Yang selanjutnya ada Jim si Orson Welles. Ia seorang pengunjung tetap atau pelanggan coffee house. Jika dilihat secara sepintas, mukanya mirip si Orson Welles. Hari itu ia datang dalam keadaan seperti frustasi. Tokoh Jim inilah yang kehadirannya di coffee house menghentak semua yang ada di sana. Dengan berpidato layaknya seorang aktor atau orator, ia memecahkan kebekuan Amerika yang selama ini ia rasakan. Meskipun diceritakan sebagai orang yang frustasi dan mengoceh tak karuan, disinilah tema besar dalam cerpen ini diungkapkan. Keteraturan dan keberagaman bisa membuat orang frustasi. Banyak orang sekarang tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Mereka berbuat karena seseorang di sampingnya berbuat sesuatu. Di sini saya akan membahas mengenai Angkatan Sastra tahun 70-an dan kaitannya dengan cerpen Umar Khayyam. Kumpulan cerpen Umar Khayyam yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Langit Manhattan termasuk ke dalam periode sastra angkatan 70-an. Menurut Dami, angkatan 70 dimulai dengan novel Iwan Simatupang, puisi W.S. Rendra, Sutarji Kal Zumbahri, dan cerpen-cerpen dari Danarto. Pengarang di periode 70-an berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan, baik itu prosa, puisi, maupun drama, yang semakin menjadi tidak jelas dan masuk akal. Misalnya, prosa berbentuk cerpen yang panjangnya hanya 1-2 kali saja, sehingga terlihat seperti sajak. Periode 70-an telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetika, pandangan sikap hidup, dan orientasi budaya. Adapun ciri intrinsik pada prosa angkatan 70-an yaitu alur berbelit-belit, gaya simbolik surrealistik, sarana retorika hiperbola dominan, pusat pengisahan bermetode orang ketiga, romantik ironik, cerita bergaya esai. Sedangkan ciri dari estetik sastra angkatan 70-an yaitu mengeksploitasi kehidupan manusia sebagai individu, mengemukakan kehidupan abstrak, mengemukakan filsafat eksistensialisme, mengedepankan
tuntutan atas hak-hak asasi manusia untuk bebas dari kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak berkuasa. Kaitan kumpulan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Langit Manhattan karya Umar Khayyam yaitu terletak pada ranah intrinsik serta ekstra estetik yang digambarkan sebagai sastra yang mengeksploitasi kehidupan manusia yang bergaya romantik ironik yang dibuktikan dengan kisah percintaan Jane dan Marno, Madame Slitch dan suaminya, dan Peggy burung kakak tua. Ketiga cerpen tersebut sama-sama memiliki alur yang berbelit dan menceritakan kehidupan yang absurd. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa ditelan oleh raksasa yang pada notabene merupakan tokoh hayalan, serta bagaimana bisa nama hewan dijadikan sebagai analogi penamaan nama manusia. Selanjutnya, ulasan dan kritik terhadap kumpulan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Langit Manhattan. Menurut Harry Aveling, Umar Khayyam adalah seorang yang realis. Ceritanya tentang tokoh-tokoh yang hidup dalam situasi sudah jelas dengan latar belakang sejarah yang nyata. Mereka bergerak dari awal tertentu dengan akhir yang semestinya, kadang melalui beberapa kilas balik, tetapi selalu dari kisah nyata ke kisah nyata berikutnya. Ia menghargai nilai-nilai dasar kemanusiaan akan cinta dan tanggung jawab. Menurut Paruk, pada tahun 1996, jika dibandingkan dengan Budi Dharma, Satyagraha Urip, Kunto Wijoyo, yang juga menulis cerpen berlatar luar negeri, Umar Khayyam lebih unggul. Keunggulannya terletak pada kemampuannya membebaskan diri dari muatan filsafat, gagasan, dan cara pandang yang dingin. Menurut Su Hokjin, nama sekarang Arif, dalam artikelnya tentang cerita Umar Khayyam, menyatakan bahwa cerita Umar Khayyam tidaklah membawa kita pada satu ide filosofi, tetapi membawa kita pada cerita kemanusiaan. Umar Khayyam merupakan salah satu sastrawan paling berpengaruh di Indonesia, yang karyanya selalu mendapat perhatian semua pihak. Karyanya mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada karya lain. Kisah ceritanya dapat mengambil hati para pembaca mengenai cara melukiskan perasaan manusia melalui gaya ceritanya. Adapun kesimpulan dari hasil menganalisis keunikan dari cerpen Umar Khayyam yaitu karya Umar Khayyam memang tidak perlu diragukan lagi karena selalu berhasil menggambarkan kehidupan keseharian orang-orang dengan karakter yang sangat detail, dengan variasi penggabungan waktu wacana dengan waktu cerita. Penggambaran para tokoh dan karakter sangatlah hidup dan situasi setting dengan sangat pas. Sebagai pembaca, kita disuguhi bacaan cerita-cerita yang sederhana dengan bahasa yang mengalir, ringan, dan terkesan main-main. Tetapi di dalamnya mengandung gagasan-gagasan yang tidak sederhana tentang filsafat, budaya, sosial, dan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.